Aku tidak pernah menyangka sebuah ladang kecil bisa mengubah hidupku selamanya. Halo, namaku Rina, aku berumur 27 tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja sebagai dokter gigi di sebuah klinik ramai di kota kecil Sukabumi, aku akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli sebuah kebun kecil di kaki Gunung Gede. Bukan kebun besar, cuma sebidang tanah sederhana dikelilingi pohon jati dan rumah kayu mungil yang berderi pelan saat angin malam berhembus. Tapi itu milikku. Aku selalu membayangkan tempat seperti ini, di mana suara burung menggantikan bising kendaraan, dan aroma tanah basah selepas hujan lebih kuat daripada bau antiseptik di ruang praktiku. Keluargaku sangat mendukung keputusan ini. Orang tuaku sering datang setiap akhir pekan membawa kue buatan sendiri dan cerita-cerita dari kota. Adikku, yang selalu memakai jilbab warna-warni dan senyum lebar, membantu merapikan taman depan walau dia tak tahu bedanya bunga mawar dan melati. Awalnya, kesepian tak pernah aku rasakan. Semuanya terasa baru dan penuh harapan. Namun, seiring waktu, jadwal praktik kembali menyita seluruh energiku. Antara konsultasi dan keadaan darurat pasien, tak ada waktu lagi untuk merawat kebun impianku, ayam-ayam yang kupikirkan berkeliaran di teras, atau kebun buah yang masih sebatas coretan kasar di buku catatan. Suatu hari, Pak Jaya, tetangga sebelah yang selalu membuka pintu rumahnya dan mengenakan topi caping, menyarankan, "Neng, kenapa nggak panggil Mas Dedi saja?" Nama itu terdengar seperti angin sepoi yang menyentuh dedaunan, lembut tapi berkesan. Mas Dedi sudah merawat kebun Bu Lilis sejak suaminya meninggal, sebelum kebunnya dijual. Dia mengenal setiap sudut gunung ini seperti telapak tangan dan memang ahli. Kata ahli saja terasa kurang untuk seseorang yang beberapa hari kemudian muncul di depan rumahku dengan sepatu bot penuh lumpur, kemeja kotak-kotak pudar, dan senyum yang tampaknya dibuat khusus untuk matahari sore di pegunungan. "Selamat sore," katanya sambil melepas topinya dengan gerakan lambat. Aku menatap tangannya yang kasar memegang cangkul seperti bagian tubuhnya sendiri, dan tiba-tiba sesuatu dalam diriku terasa lengkap, seperti potongan puzzle yang hilang akhirnya terpasang. "Rina," jawabku sambil mengulurkan tangan. Dia menggenggamnya dengan mantap tapi santai. "Aku sudah dengar tentang ibu," katanya. Ibu merapikan senyuman orang dengan kelembutan seperti menyiram bibit tanaman baru. Aku tersenyum kaget. "Siapa bilang?" "Pak Jaya." Dan dia tidak pernah bohong. Ada jeda. Angin membawa aroma rumput yang baru dipotong dan kopi tubruk. "Jadi, ibu mau aku urus kebunnya dan ayam-ayamnya? Aku ingin kamu merawat apa yang aku tak sempat urus." Dia mengangkat alis, seolah kalimat itu punya makna lebih dalam dari yang kusangka. "Oke," katanya dengan setengah senyum. "Percayalah, aku akan merawat semuanya dengan sepenuh hati." "Bagus," aku membalas, merasakan jantung berdetak sedikit lebih cepat. Itulah yang kubutuhkan. Mas Dedi mulai datang pagi-pagi sekali, bahkan sebelum matahari membuka mata untuk mengintip lembah di belakang rumah. Aku bisa mendengar langkahnya yang berat di tanah basah, diikuti suara alat-alat pertanian berderi pelan di kotak kayu yang dibawanya di punggung. Kadang aku tinggalkan jendela kamar sedikit terbuka hanya untuk mendengarkan ritme itu. Cangkul yang merapikan tanah, bisik-bisiknya pada tanaman seolah mereka menjawab. Di bulan pertama, kami hanya bertukar instruksi sederhana. "Bu, mau selada atau bayam?" tanyanya. "Dua-duanya, dan mungkin kemangi kalau ada," jawabku. "Di tanah ini, apapun bisa tumbuh," katanya yakin. Seiring hari berlalu, sapaan berubah menjadi lebih hangat. Dia mulai memanggilku Rina saat melihat aku menyiram bibit tomat dengan selang yang agak keras untuk tanganku.
Aku pun tanpa sadar memanggilnya Mas Dedi ketika menawarkan segelas air di teras setelah melihat dia berkeringat di bawah matahari pukul 10 pagi. Suatu Jumat yang hujan deras adalah titik di mana semuanya terasa berubah, bukan secara dramatis, tapi seperti daun yang tiba-tiba berbalik dan memperlihatkan sisi lembutnya. Hujan turun sejak pagi, deras dan tak henti, membuat semua pekerjaan di kebun tertunda. Aku berada di dapur, berusaha menyelamatkan kue yang gosong di pinggirnya. Satu lagi kegagalan kecil untuk membuktikan aku bisa memasak, selain memperbaiki gigi orang. Terdengar ketukan pelan di pintu. Itu Mas Dedi, topinya basah kuyup dan senyum canggung di wajahnya. Hujan mengejutkan aku. Boleh aku menunggu di sini sampai reda? Tentu. Masuklah, kataku sambil membuka pintu kayu dengan dorongan pinggul, tangan sibuk memegang loyang kue. Dia masuk, melepas sepatu bot berlumpur dengan hati-hati, dan berdiri terpaku. Matanya menyapu ruang dalam seolah itu pertama kali dia melihatnya, meski sudah sering lewat. Aromanya enak, katanya sambil memandang dapur. Bohong. Gosong, malah. Kue gosong juga punya pesona, punya cerita. Aku tertawa sambil meletakkan loyang di wastafel dengan desahan dramatis. Kamu bicara seolah tak ada masalah apapun. Mungkin memang begitu adanya, jawabnya sambil tersenyum. Kami diam sejenak, mendengarkan hujan mengetuk atap seng. Aku tiba-tiba menawarkan, mau kopi? Mau. Kami duduk di teras, masing-masing dengan cangkir mengepul di tangan. Hujan turun seperti tirai perak, memudarkan pagar, pohon, dan dunia di luar sana. Di dalam ruang kecil itu, semuanya terasa lebih dekat. Kamu selalu ingin tinggal di sini, tanyanya sambil memutar cangkir di tangannya. Selalu. Aku masih belajar. Ini beda. Dalam mimpiku, aku bekerja di klinik selama minggu dan masih punya tenaga serta waktu merawat semuanya di sini. Mungkin aku cuma perlu terbiasa, lalu semuanya akan lancar. Karena kamu sudah sampai di sini, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan komentar dari mana kamu menonton. Aku baca semuanya dan suka tahu siapa yang ada di seberang sana. Matanya berwarna hijau lumut basah, dalam tapi tenang. Ada ketenangan yang membuatku merasa, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku tak harus punya semua jawaban. Kamu bicara seperti sudah hidup tanpa kehidupan. Aku bercanda. Hanya satu, tapi hidup sepenuhnya. Dia tertawa, aku membalas senyum itu. Sore itu, kami berbincang hal-hal sederhana, bahkan tentang nama yang akan dia berikan pada ayam-ayamnya. Lalu hujan berhenti, langit cerah kembali, dan dia mengajakku ke kandang ayam untuk melihat mereka. Aku sudah bilang aku suka melihat anak ayam. Mas Dedi mengambil seekor terbesar dan mengeluarkannya dari kandang. Si kecil itu berlari. Tangkap dia, Burina, jangan sampai kabur, dia bercanda. Anak ayam itu mendekat. Aku mencoba menangkapnya, tapi terpeleset dan hampir jatuh. Tapi sebelum tanganku menyentuh tanah, aku merasakan pelukan kuat dari Mas Dedi. Bukan pelukan penyelamat, tapi pelukan yang sudah tahu aku akan jatuh dan memilih untuk ada di sana. Hati-hati, bisiknya, masih memegangku sedikit lebih lama dari yang perlu. Jantungku berdebar bukan karena hampir jatuh, tapi karena cara dia memperhatikanku. Sebelum dia perlahan melepas pelukan, aku juga merasakan dia enggan melepaskan. Terima kasih, bisikku sambil berdiri dan merapikan rambut yang terlepas dari sanggulku. Dia tersenyum, mata berkilau campuran antara geli dan sesuatu yang lebih dalam, membuat perutku seperti terikat simpul.
Anak ayam ini lebih pintar dari yang terlihat. Darah pelari kabur, katanya sambil tertawa pelan, memandang anak ayam yang kini menggali-gali dekat semak rumput seolah tak terjadi apa-apa. Kurasa dia hanya ingin melihat aku jatuh, atau ingin melihat aku diselamatkan olehmu, kata Mas Dedi tanpa sengaja. Kalimat itu menggantung sebentar di udara, lalu dia mengalihkan pandangan, pura-pura fokus mengatur tali kotak perkakas di bahunya. Tapi aku lihat pipinya memerah, jari-jarinya mencengkeram kayu kotak itu. Untuk pertama kalinya aku sadar bukan hanya aku yang merasakan hal itu. Tapi lucu juga, aku coba mencairkan suasana dengan nada bercanda. Dia menatapku lagi dan kali ini tak mengalihkan pandangan. Rina mulai berkata, tapi berhenti. Tarik napas dalam-dalam. Kamu tahu aku mau bilang apa? Dia menggeleng seperti berubah pikiran. Tidak. Hanya saja kamu harus lebih sering ke kebun selama minggu, walaupun cuma buat coba tangkap ayam. Dia tertawa. Mungkin aku akan datang, jawabku sambil menatap matanya. Aku tunggu, katanya. Ada sesuatu yang serius dalam kata itu, bukan sekadar lelucon. Hari berikutnya, di klinik, sambil mensterilkan alat dan mencatat pengingat, aku tersenyum sendiri. Bukan karena hewan atau hujan, bukan karena kopi atau kue gosong, tapi karena keinginan menghabiskan lebih banyak waktu bersama Mas Dedi. Aku datang ke kebun sekitar pukul 4 sore. Matahari masih tinggi, tapi sinarnya mulai lembut, menyelimuti daun-daun jati dengan warna keemasan dan membuat jalan setapak menuju rumah terlihat panjang oleh bayang-bayang yang memanjang. Mas Dedi sedang membungkuk di antara barisan selada muda, punggungnya menghadap ke arahku. Aku berdiri lama di teras, hanya memandanginya. Angin membawa aroma tanah basah dan harum daun rosemary. Di balik semua itu, aku bisa mendengar napasnya yang tenang, seolah gunung di sekitar kami ikut bernapas bersamanya. Kamu benar-benar datang? Suaranya terdengar tanpa berbalik. Aku janji akan datang, jawabku. Dia berdiri perlahan, membersihkan tangannya di celana panjangnya sebelum menoleh. Saat mata kami bertemu, seolah waktu berhenti sebentar. Hanya untuk kita berdua. Aku bawa kopi, aku menyela dengan nada bercanda. Cuma keringat dan tanah, tapi aku bisa buatkan kalau kamu mau. Kami duduk di teras yang sama seperti sore sebelumnya, dunia terasa lebih ringan. Dia menyeduh kopi dengan saringan kain, penuh perhatian pada setiap gerakan, seolah setiap hal sederhana pantas mendapat perhatian khusus. Kami bicara tentang panen yang akan datang, kebun buah yang ingin dia tanam bersamaku, dan tentang anak-anak ayam yang sudah tumbuh besar dan punya kepribadian masing-masing. Yang paling cerdik sekarang namanya Joko, katanya sambil tertawa. Dia selalu kabur setiap aku coba tangkap. Aku menatapnya, dan senyum kami bertemu di tengah meja kayu. Ada kelembutan alami yang menghangatkan, seperti lumut yang tumbuh di batu sungai. Matahari mulai turun, mengecat wajah kami dengan warna keemasan. Tanpa sadar, tangan kami menyentuh di atas meja kayu itu. Dia menatap tanganku, lalu mataku, seolah meminta izin untuk sesuatu yang sudah tertulis di udara. Boleh aku cium kamu? Tanyanya sederhana, langsung, membuatku tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah merawat apa yang aku tak mampu urus, Mas Dedi. Kenapa tidak merawat ini juga? Jawabku. Dia tertawa pelan, lalu menunduk. Ciuman itu lambat, manis, seperti tegukan pertama kopi panas di pagi dingin. Bibirnya lembut, tenang, seperti dirinya. Sudah lama aku tak merasakan ciuman yang penuh perhatian seperti itu.
Sungguh sudah lama aku tak cium seseorang dengan begitu hati-hati. Aku berbisik. Karena kamu pantas mendapat perhatian, jawabnya sambil mengelus wajahku dengan ibu jari, seperti merawat bunga tanpa merusak tangkainya. Kami duduk diam, mendengarkan dunia bernapas di sekitar kami. Aku merasa kebun ini bukan hanya milikku, tapi milik kami bersama. Matahari perlahan tenggelam, seolah juga ingin menikmati setiap detik pertemuan ini. Bayangan memanjang, menyatu dengan senja, dan bintang pertama mulai muncul di langit, malu-malu seperti tak ingin mengganggu. "Kamu akan kembali ke kota malam ini?" tanyanya dengan suara serak, seperti ciuman tadi meninggalkan bekas yang tak ingin dia hapus. Aku menatap jalan tanah yang mengarah ke jalan raya, hampir tak terlihat di bawah gelapnya senja. Entahlah. Aku takut sendiri. Selama minggu, Pak Jaya dan tetangga lain biasanya tidak di rumah. Dia tersenyum paham. "Kalau kamu mau, aku bisa menemani." "Kamu mau lakukan itu?" Aku ragu. Aku tak keberatan. Bahkan bisa tidur di sofa kalau perlu. Aku tersenyum tanpa kata. Mas Dedi pulang duluan, tapi malamnya kembali untuk makan bersama. Aku menyiapkan hidangan sederhana, tapi dia memujinya dengan tulus. Kami makan di teras, di bawah cahaya lampu rotan yang redup, tertawa atas hal-hal kecil, suara ayam jantan yang berkokok tidak pada waktunya, percobaan gagal membuat selai jambu biji yang hampir membakar dapur. Setelah itu, kami mencuci piring bersama, berdampingan, siku kami saling menyentuh, diam kami serasi seperti potongan teka-teki yang tak kami sadari sedang kami susun. Ketika rumah senyap, kecuali suara jangkrik jauh dan desahan angin pada papan atap, kami duduk di sofa ruang tamu. Aku bersandar padanya tanpa pikir panjang. Dia merangkulku seolah itu tempat paling alami di dunia. "Rina," bisiknya pelan. Kamu kedinginan?" "Tidak, bukan karena kamu." Dia tertawa pelan, lalu memutar wajahku dengan lembut, seolah aku terbuat dari porselen. Matanya mencari mataku tanpa kata. Aku menjawab dengan ciuman. Kali ini lebih spontan, nyata, seolah kami punya seluruh waktu dunia. Aku menyalakan lampu meja rendah. Tak ada terburu-buru. Setiap detik penuh kelembutan dan rasa hormat. Perhatian. Alamiah, seperti kami sudah hidup lama bersama, seperti dua potongan hilang akhirnya menemukan tempatnya. Jantung kami berdetak tidak seirama, dia menyisir rambutku dan hampir tak terdengar berkata, "Terima kasih sudah percaya padaku." "Aku percaya," jawabku sungguh-sungguh. Tapi ada sesuatu yang membuatku penasaran, sesuatu yang belum kami bicarakan, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku masih duduk di sana, di sofa yang mulai terasa hangat oleh tubuh Mas Dedi di sampingku, ketika pikiranku tiba-tiba melayang pada sesuatu yang tak pernah kuungkapkan, rahasia kecil di balik kebun ini yang bahkan aku sendiri belum sepenuhnya pahami. Sejak membeli kebun itu, aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik pepohonan jati dan tanah basah ini, sesuatu yang membuat suasana menjadi lebih hidup, sekaligus penuh misteri. Aku belum pernah menceritakannya pada siapapun, tapi malam itu, dengan kehangatan pelukan Mas Dedi, rasa ingin tahu itu semakin menggelora di dalam dadaku. "Kamu merasa ada sesuatu di sini, kan?" tanyanya tiba-tiba. Suaranya serak tapi penuh perhatian. Aku terkejut, karena aku tidak menyangka dia bisa membaca pikiranku seperti itu. Aku mengangguk pelan. "Iya, aku merasa seperti ada cerita yang belum selesai. Sesuatu yang membuat tempat ini istimewa, tapi juga sedikit menakutkan." Matanya menatapku dalam, seolah mencoba mengerti apa yang aku rasakan. "Kamu tahu?"
Aku juga merasakan hal yang sama sejak pertama kali datang ke sini. Mungkin itu sebabnya aku bisa merawat kebun ini dengan sepenuh hati, karena ada ikatan yang lebih dari sekadar tanah dan tanaman. Kami diam sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruang itu, hanya diiringi suara jangkrik yang mulai bersahut-sahutan di luar. Aku merasa seolah-olah kebun ini bukan hanya tempat untuk menanam sayur dan buah, tapi juga tempat di mana rahasia dan kenangan lama bersemayam, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Malam ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Aku mulai dengan suara lembut. Aku tidak hanya ingin merawat kebun ini, aku juga ingin menemukan apa yang membuat tempat ini begitu berarti. Mungkin bersama kamu, aku bisa menemukan jawabannya. Dia tersenyum hangat dan menggenggam tanganku. Kalau begitu, kita akan mencari jawabannya bersama-sama. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Namun, saat aku menatap mata Mas Dedi yang penuh keyakinan itu, aku tidak bisa menahan perasaan gelisah. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, sesuatu yang belum dia ceritakan padaku. Mungkin itu bagian dari rahasia yang membuat kebun ini begitu misterius. Aku hanya berharap aku siap untuk menghadapi apapun yang akan kami temukan. Di luar, bulan mulai menampakkan sinarnya di balik awan, dan bayangan pepohonan jati bergerak-gerak diterpa angin malam. Aku tahu, malam itu bukan hanya awal dari kisah kami bersama, tapi juga awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah segalaku. Dan aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap untuk membuka pintu ke masa lalu yang tersembunyi di balik kebun ini? Namun sebelum aku bisa memikirkan lebih jauh, suara ketukan pelan di pintu membuat kami berdua terkejut. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Hatiku berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku tahu, malam ini baru saja dimulai, dan cerita yang akan kami jalani belum selesai. Aku menatap pintu kayu yang bergetar pelan oleh ketukan itu, jantungku berdetak kencang dalam dada. Siapa yang datang di tengah malam sepi di kebun kecil ini? Aku menoleh ke arah Mas Dedi, yang juga terlihat waspada, tapi tetap tenang. Dia bangkit dari sofa dan melangkah pelan menuju pintu sambil menyuruhku tetap di belakang. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengikuti dari kejauhan, merasakan udara malam yang dingin menusuk kulit. Mas Dedi membuka pintu dengan hati-hati, dan di baliknya, berdiri sosok samar yang basah kuyup terkena hujan yang tiba-tiba turun lagi. Seorang pria tua dengan wajah yang tertutup topi lusuh, matanya tajam menatap kami. Maaf mengganggu malam ini, Pak. Suara pria itu serak dan berat. Aku dengar ada orang baru di kebun ini. Aku harus bicara dengan Ibu Rina. Aku terdiam, tak menyangka kedatangan orang ini akan mengganggu malam yang baru saja kami mulai nikmati. Mas Dedi menatap pria itu dengan penuh pertanyaan, lalu memandangku seolah mencari izin untuk membiarkan dia masuk. Aku mengangguk pelan, dan Mas Dedi mempersilakan pria itu masuk. Dia melepas topinya, memperlihatkan wajah yang penuh bekas luka kehidupan, namun matanya menyimpan kesedihan mendalam. Namaku Pak Dharma, katanya, aku dulu pernah bekerja di kebun ini, lama sebelum Ibu Rina membelinya. Ada hal-hal yang perlu Ibu ketahui tentang tempat ini, tentang masa lalu yang tersembunyi di balik pohon-pohon jati dan tanah ini. Aku merasa ada getaran aneh di udara, seperti kebun yang selama ini aku anggap damai ternyata menyimpan bayang-bayang yang tak pernah aku duga. Mas Dedi mengajak pria itu duduk, dan aku mengikuti dengan hati-hati. Pak Dharma mulai bercerita tentang sejarah kebun yang pernah menjadi milik keluarga besar yang hilang secara misterius bertahun-tahun lalu, tentang cerita-cerita lama yang tak pernah terdengar di kota. Dia berbicara tentang janji dan pengkhianatan, tentang cinta dan kehilangan yang membekas pada setiap helai daun dan setiap butir tanah. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan bagaimana setiap kata membawa suasana jadi tegang dan penuh misteri.
Aku sadar bahwa kebun ini bukan sekadar tempat untuk melepas penat, tapi juga saksi bisu dari cerita yang belum selesai dan mungkin akan mempengaruhiku dan Mas Dedi lebih dari yang kami bayangkan. Ketika malam semakin larut, aku bertanya pada diri sendiri apakah aku siap menghadapi apa yang tersembunyi di balik kedamaian kebun ini. Dan aku tahu, kisahku baru saja memasuki babak yang paling menegangkan. Malam itu, setelah Pak Dharma duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, suasana menjadi sunyi kecuali suara detak jam dinding yang bergema pelan. Aku duduk berseberangan, merasa jantungku berdegup lebih deras dari biasanya. Ada aura berat yang mengelilingi pria tua itu, seolah dia membawa beban rahasia yang sudah berabad-abad terpendam di kebun kecil ini. Dulu, kebun ini milik keluarga Pak Harun. Suara Pak Dharma mulai pelan, mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati di sini. Tapi suatu malam, mereka menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan kebun ini jadi kosong selama bertahun-tahun. Aku menahan napas, bayangan masa lalu yang telah mulai tergambar di benakku. Mas Dedi meremas tanganku pelan, memberi tanda bahwa dia juga merasakan beratnya cerita ini. Konon, lanjut Pak Dharma dengan suara berbisik, ada sesuatu yang tidak beres di balik hilangnya mereka. Beberapa tetangga mengatakan ada kutukan yang melekat pada tanah ini, sebab pernah terjadi perselisihan hebat antara keluarga itu dan seorang saudagar yang iri pada keberhasilan mereka. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Kutukan? Cerita seperti itu terasa seperti dongeng, tapi di sini, di kebun ini, rasanya nyata. Tapi kenapa kamu baru memberitahu aku sekarang? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Dharma menatapku dengan mata penuh arti. Karena aku merasa kamu berbeda dari yang lain. Kamu bukan hanya pemilik kebun ini, tapi juga seseorang yang bisa mengakhiri siklus lama yang penuh luka. Tapi kamu harus berhati-hati, karena ada kekuatan yang tidak ingin rahasia itu terbongkar. Mas Dedi mengernyit, matanya menyapu ruangan dengan waspada. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin menebal. Kita harus mencari tahu lebih banyak, katanya akhirnya, kalau benar ada sesuatu yang tersembunyi, kita tidak bisa membiarkannya mengganggu kedamaian yang sudah susah payah kita bangun. Aku mengangguk, meski rasa takut dan penasaran bercampur aduk dalam dada. Malam itu, setelah Pak Dharma pergi, aku dan Mas Dedi duduk di teras, memandang langit gelap penuh bintang. Angin dingin mengelus kulit, seolah membawa pesan dari masa lalu. Apa yang akan kita hadapi, ya? Tanyaku lirih. Dia meraih tanganku, menggenggam erat. Apapun itu, kita hadapi bersama. Namun, dalam hati aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Ada sesuatu yang menunggu di balik pepohonan jati itu, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap membuka pintu masa lalu yang penuh misteri itu? Suara angin malam menderu pelan, membawa dingin yang menyusup ke tulang. Aku duduk di teras, tangan Mas Dedi menggenggam erat tanganku, memberi rasa hangat yang menenangkan sekaligus menguatkan. Tapi di balik itu semua, pikiranku tak bisa lepas dari cerita Pak Dharma. Kutukan, hilangnya keluarga Pak Harun, dan rahasia yang tersembunyi di balik tanah ini. Semuanya terasa seperti bayangan gelap yang mengintai di balik pepohonan jati. Kamu yakin ingin melanjutkan ini? Mas Dedi bertanya, matanya mencari-cari jawabanku dalam gelap. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak bisa mundur sekarang. Kebun ini bukan sekadar tempat, tapi bagian dari hidupku. Dan aku ingin tahu kebenarannya, walau itu menakutkan. Dia mengangguk pelan, wajahnya serius tapi penuh tekad. Kalau begitu, kita harus mulai mencari petunjuk.
Mungkin ada sesuatu di antara dokumen lama atau cerita tetangga yang bisa kita gali. Keesokan harinya, kami pergi ke perpustakaan kecil di pusat kota Sukabumi. Tempat itu dipenuhi buku-buku tua dan arsip yang tersusun rapi. Aku merasa seperti memasuki lorong waktu, menyusuri jejak masa lalu yang terlupakan. Bersama Mas Dedi, kami membaca surat kabar lama, catatan keluarga, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebun dan keluarga Pak Harun. Di antara tumpukan kertas usang, kami menemukan sebuah surat yang membuat darahku berdesir. Surat itu berisi peringatan dari seseorang yang tidak diketahui, memperingatkan tentang bahaya besar yang mengintai siapa saja yang mencoba mengungkap rahasia kebun itu. Kata-katanya seperti bisikan gelap, jangan pernah membuka pintu yang terkunci, karena yang tersembunyi akan membalas dengan kesedihan. Aku menatap Mas Dedi, yang juga memegang surat itu dengan wajah serius. Ini bukan hanya cerita lama, katanya. Ada sesuatu yang benar-benar terjadi di sini. Hari-hari berikutnya, kami mulai mengunjungi tetangga-tetangga lama, mencoba mengumpulkan cerita yang selama ini tersembunyi. Beberapa menolak berbicara, ada yang terlihat takut saat kami menyebut nama keluarga Pak Harun. Tapi ada juga yang bercerita tentang malam-malam gelap, suara aneh di kebun, dan bayangan yang melintas di antara pepohonan jati. Satu cerita yang paling membuatku merinding datang dari Bu Sari, seorang nenek yang tinggal tidak jauh dari kebun. Dia berkata, dulu, saat keluarga itu menghilang, aku melihat api kecil menyala di tengah kebun, padahal tidak ada yang menyalakannya. Sejak itu, banyak yang percaya ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Malam itu, aku pulang ke kebun dengan perasaan campur aduk. Antara takut dan penasaran, aku berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bayang-bayang panjang. Aku merasakan mata-mata tak terlihat mengamati setiap langkahku. Ketika aku sampai di depan rumah kayu, Mas Dedi sudah menunggu dengan lampu senter di tangan. Kita harus siap, Rina. Semakin dalam kita menggali, semakin gelap rahasia yang kita temui. Aku menatapnya, dan dalam hatiku aku tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang rahasia kebun, tapi juga tentang keberanian dan kepercayaan yang harus kami jaga bersama. Tapi aku juga bertanya-tanya, sampai kapan kami bisa bertahan menghadapi bayang-bayang masa lalu yang terus membayangi. Malam itu, udara di kebun terasa begitu pekat, seolah segala rahasia yang tersembunyi di balik pepohonan jati ikut mengawasi setiap gerakanku. Aku dan Mas Dedi berdiri di depan rumah kayu tua, lampu senter kami menari-nari menerangi halaman yang diselimuti bayang-bayang panjang. Suara jangkrik dan desir angin menjadi satu-satunya yang menemani, tapi ada sesuatu yang membuat udara semakin tegang. "Kamu yakin siap?" tanya Mas Dedi sambil menggenggam tanganku erat-erat. Aku mengangguk, walaupun jantungku berdetak begitu cepat hingga rasanya ingin melompat keluar. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Langkah kami perlahan menyusuri kebun, menembus gelap malam yang pekat. Setiap daun yang bergesek, setiap ranting yang patah, membuatku menahan napas. Di kejauhan, cahaya bulan menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan aneh yang tampak seolah hidup. Saat kami sampai di tengah kebun, di dekat sebuah pohon jati besar yang sudah tua, Mas Dedi berhenti dan menoleh padaku. "Ini tempat yang sering disebut Pak Dharma," katanya pelan. "Tempat di mana keluarga Pak Harun terakhir terlihat." Aku menatap pohon itu dengan perasaan campur aduk. Ada keheningan yang begitu berat, seperti waktu berhenti sejenak. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di dekat kami. Kami terkejut dan menoleh ke arah suara itu, tapi yang kami lihat hanyalah kegelapan dan bayangan yang bergerak samar. Jantungku terasa seperti berhenti sesaat. "Siapa di sana?" Suara Mas Dedi tegas, tapi ada nada waspada.
Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Kami memutuskan untuk melanjutkan, tapi langkah kami semakin berat. Di tanah, aku menemukan sesuatu yang membuatku membeku. Sebuah benda kecil, terbuat dari kayu, dengan simbol yang aneh terpahat di permukaannya. Aku mengambilnya dengan hati-hati, merasakan getaran dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Ini bukan barang biasa, bisikku. Mas Dedi menggenggam tanganku lebih erat. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ketika kami hendak kembali ke rumah, tiba-tiba angin kencang bertiup, membawa suara bisikan yang sulit aku mengerti. Seolah-olah kebun ini hidup dan memperingatkan kami untuk pergi. Tapi aku tahu, kami tidak bisa lari dari apa yang harus kami hadapi. Malam itu, aku terjaga lama, memikirkan apa arti benda itu dan suara-suara aneh yang kami dengar. Aku merasakan campuran antara takut dan penasaran yang semakin kuat. Dan aku sadar bahwa rahasia kebun ini lebih dalam dan gelap dari yang pernah aku bayangkan. Besok, kami harus kembali dan mencari tahu lebih banyak. Tapi aku bertanya-tanya, apakah kami benar-benar siap menghadapi apa yang menunggu di balik bayang-bayang malam? Hujan rintik mulai turun saat pagi menyapa, menambah suasana kelabu yang menyelimuti kebun. Aku duduk di meja dapur, memegang benda kayu dengan simbol aneh itu, merasakan dinginnya permukaannya menembus kulit. Mas Dedi berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah serius. Kamu pikir simbol itu punya arti khusus? Tanyaku, suaraku bergetar sedikit. Dia mengangguk pelan. Aku pernah lihat tanda-tanda seperti ini di buku-buku lama yang kubaca tentang kepercayaan dan mitos di daerah sini. Simbol itu bisa jadi peringatan atau bahkan pelindung. Kami sepakat untuk mencari tahu lebih banyak, dan hari itu kami pergi ke rumah Pak Arman, seorang sesepuh desa yang dikenal luas karena ilmunya tentang cerita dan kepercayaan lokal. Rumahnya sederhana, dikelilingi taman kecil penuh tanaman obat, dan aroma dupa yang samar tercium begitu kami masuk. Pak Arman menyambut kami dengan senyum ramah, meski matanya tajam menatap benda kayu di tanganku. Ini benda lama, katanya sambil mengelus permukaannya, simbolnya memang kuat, biasanya dipakai untuk menjaga dari energi buruk, tapi juga bisa menjadi tanda peringatan jika disalahgunakan. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa berat beban yang tersemat pada kebun ini. Apa ada cara untuk membersihkan atau menghilangkan pengaruh buruk itu? Tanyaku. Pak Arman tersenyum tipis. Bisa, tapi tidak mudah. Butuh niat tulus dan keberanian untuk menghadapi apapun yang tersembunyi. Kadang, yang paling sulit bukanlah apa yang terlihat, tapi yang tersembunyi di dalam hati. Kami meninggalkan rumah Pak Arman dengan pikiran yang bercampur aduk. Aku merasa semakin dekat dengan rahasia kebun ini, tapi juga semakin sadar bahwa jalan ke depan penuh dengan ketidakpastian. Malamnya, saat aku dan Mas Dedi duduk di teras, aku memutuskan untuk membuka diri lebih jauh. Aku takut, Dedi. Takut kalau rahasia ini akan menghancurkan semuanya yang sudah kita bangun. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku juga takut, Rina. Tapi aku percaya, bersama-sama kita bisa melewati apapun. Tangan kami saling menggenggam erat, dan aku merasa seolah kekuatan itu bukan hanya berasal dari kebun, tapi juga dari ikatan yang mulai tumbuh di antara kami. Namun, di balik ketenangan itu, aku tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap, yang sedang menunggu, siap mengubah segalaku selamanya. Dan aku tahu, besok adalah hari di mana semua rahasia akan mulai terbuka. Pagi itu, sinar mentari menembus sela-sela daun jati, menebarkan cahaya hangat yang kontras dengan gelapnya pikiran yang menggelayuti hatiku. Aku dan Mas Dedi kembali ke kebun dengan tekad yang lebih kuat,
membawa serta doa dan keberanian untuk menghadapi apapun yang akan kami temui. Udara pagi terasa segar, namun ada berat yang menyelimuti setiap langkah kami. Kami mulai dari area dekat pohon jati besar, tempat di mana kami menemukan benda kayu dengan simbol aneh itu. Aku merasakan getaran aneh di udara, seolah kebun ini mengawasi kami dengan mata tak terlihat. Mas Dedi memegang cangkulnya erat, sementara aku menggenggam benda kayu itu seperti pelindung. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar lagi, kali ini lebih dekat dan jelas. Kami menoleh dan melihat bayangan samar melintas cepat di antara semak-semak. Jantungku berdegup kencang, namun aku mencoba tenang. Ada yang mengikuti kita, bisikku pelan. Mas Dedi mengangguk, kita harus waspada. Kami melangkah perlahan, menyusuri jalan setapak yang belum pernah kami jelajahi. Semak-semak tinggi menutupi pandangan, dan setiap langkah membuat dedaunan bergesekan, menghasilkan suara berulang yang membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, kami sampai di sebuah gubuk kecil yang tersembunyi di balik pepohonan. Gubuk itu tampak tua dan reot, hampir tenggelam oleh tanaman rambat dan lumut. Aku merasa seperti memasuki dunia lain, tempat di mana waktu dan ruang seolah berhenti. Mas Dedi membuka pintu gubuk dengan hati-hati. Di dalamnya, kami menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat. Di atas kotak, terukir simbol yang sama dengan benda kayu yang aku pegang. Ini pasti kunci dari semua rahasia, kata Mas Dedi sambil mencari sesuatu di sekitarnya. Aku mencoba merasakan energi yang keluar dari kotak itu. Ada campuran antara ketakutan dan harapan yang bercampur menjadi satu. Saat Mas Dedi akhirnya menemukan kunci kecil tersembunyi di balik papan, kami membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, terdapat surat-surat lama, foto-foto keluarga Pak Harun, dan sebuah buku harian yang tampak rapuh oleh usia. Aku membuka buku harian itu dengan hati-hati, membaca tulisan tangan yang mulai pudar. Cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan janji yang terucap di bawah bayang-bayang pepohonan jati mulai terungkap. Semuanya begitu nyata dan menyakitkan. Namun, sebelum aku bisa menyelami lebih dalam, terdengar suara langkah cepat dari luar gubuk. Kami berdua menoleh dan melihat sosok gelap mendekat dengan wajah yang sulit dikenali. Siapa itu? Aku bertanya panik. Mas Dedi mengangkat cangkulnya, bersiap menghadapi apapun yang datang. Dalam hati, aku tahu malam ini akan membawa jawaban, tapi juga bahaya yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Dan aku bertanya-tanya, apakah kami akan mampu bertahan menghadapi kegelapan yang mulai merayap ke dalam hidup kami? Hujan rintik mulai turun saat pagi menyapa, menambah suasana kelabu yang menyelimuti kebun. Aku duduk di meja dapur, memegang benda kayu dengan simbol aneh itu, merasakan dinginnya permukaannya menembus kulit. Mas Dedi berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan wajah serius. Kamu pikir simbol itu punya arti khusus? Tanyaku, suaraku bergetar sedikit. Dia mengangguk pelan. Aku pernah lihat tanda-tanda seperti ini di buku-buku lama yang kubaca tentang kepercayaan dan mitos di daerah sini. Simbol itu bisa jadi peringatan atau bahkan pelindung. Kami sepakat untuk mencari tahu lebih banyak, dan hari itu kami pergi ke rumah Pak Arman, seorang sesepuh desa yang dikenal luas karena ilmunya tentang cerita dan kepercayaan lokal. Rumahnya sederhana, dikelilingi taman kecil penuh tanaman obat, dan aroma dupa yang samar tercium begitu kami masuk. Pak Arman menyambut kami dengan senyum ramah, meski matanya tajam menatap benda kayu di tanganku. Ini benda lama, katanya sambil mengelus permukaannya, simbolnya memang kuat, biasanya dipakai untuk menjaga dari energi buruk, tapi juga bisa menjadi tanda peringatan jika disalahgunakan. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan betapa berat beban yang tersemat pada kebun ini.
Apa ada cara untuk membersihkan atau menghilangkan pengaruh buruk itu? Tanyaku. Pak Arman tersenyum tipis. Bisa, tapi tidak mudah. Butuh niat tulus dan keberanian untuk menghadapi apapun yang tersembunyi. Kadang, yang paling sulit bukanlah apa yang terlihat, tapi yang tersembunyi di dalam hati. Kami meninggalkan rumah Pak Arman dengan pikiran yang bercampur aduk. Aku merasa semakin dekat dengan rahasia kebun ini, tapi juga semakin sadar bahwa jalan ke depan penuh dengan ketidakpastian. Malamnya, saat aku dan Mas Dedi duduk di teras, aku memutuskan untuk membuka diri lebih jauh. Aku takut, Dedi. Takut kalau rahasia ini akan menghancurkan semuanya yang sudah kita bangun. Dia menggenggam tanganku dengan lembut. Aku juga takut, Rina. Tapi aku percaya, bersama-sama kita bisa melewati apapun. Tangan kami saling menggenggam erat, dan aku merasa seolah kekuatan itu bukan hanya berasal dari kebun, tapi juga dari ikatan yang mulai tumbuh di antara kami. Namun, di balik ketenangan itu, aku tak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap, yang sedang menunggu, siap mengubah segalaku selamanya. Dan aku tahu, besok adalah hari di mana semua rahasia akan mulai terbuka.